Hai sahabat merinding, selamat kembali di channel yang selalu membahas seputaran cerita-cerita misteri di sekitaran kita. Yang pastinya, cerita-cerita dari kami diambil dari kisah nyata yang pernah dialami oleh narasumber tertentu yang kini menjadi saksi pada peristiwa itu, hingga dijadikan sebuah cerita yang real dan nyata. Jika kalian suka dengan cerita-cerita dari channel ini, silahkan subscribe dan like channel ini, agar kami lebih semangat untuk membuat cerita-cerita misteri selanjutnya. Terima kasih, salam merinding. Kepercayaan seseorang terhadap dewa-dewa, baik berupa patung ataupun gambar, merupakan penyemangat sekaligus pendorong motivasi untuk menjalani kehidupan. Sebaliknya, patung atau gambar yang selalu disembah dan dipuja dengan sungguh-sungguh akan menjadi keramat dan angker. Percaya atau tidak, sebuah patung atau gambar bisa menjadi hidup karena pemujaan. Hal ini pernah terjadi pada era 60-an. Ada sebuah keluarga keturunan Tionghoa bernama Han Chien-an yang tinggal di kota Wonosari. Usaha yang dikelola keluarga Han Chien-an adalah toko kelentong besar, lengkap dengan segala kebutuhan yang disediakan. Warga di sekitar lebih menyukai berbelanja di toko Han Chien-an. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang handal dalam menjalankan usahanya. Dengan keuntungan sedikit, tetapi omset penjualannya banyak, membuat Han Chien-an dapat mencukupi kehidupan keluarganya dengan layak. Di kalangan penduduk, toko Han Chien-an dikenal sebagai toko dengan harga murah dibandingkan toko-toko lain. Selain rajin bekerja, Han Chien-an juga rajin menjalankan ibadahnya sebagai pemeluk agama Buddha. Di bagian depan tokonya terdapat altar. Di atas altar tersebut terpampang gambar dewa Quan Hong, dan di depannya terdapat dua lilin elektrik merah yang selalu menyala sepanjang waktu. Di tengah-tengah lilin terdapat tempat hiu untuk pemujaan. Dewa inilah yang menjadi pujaan keluarga Han Chien-an. Setiap pagi dan malam, Han Chien-an bersama keluarganya memuja dewa Quan Hong. Setelah terlebih dahulu berdoa pada Tian, sang Tuhan, mereka percaya dengan banyak berdoa, keluarga mereka akan selalu dilindungi dan dilimpahkan rezekinya. Begitulah ritualitas keluarga Han Chien-an setiap harinya. Hari demi hari, usaha Han Chien-an semakin berkembang pesat. Mereka juga tetap ramah dan rendah hati. Para pembeli diberikan pelayanan terbaik. Keluarga Han Chien-an juga sangat dermawan kepada tetangga sekitar. Para tetangga sangat menyukai dan menghormati keluarga Han Chien-an. Namun, masih ada juga orang-orang yang syirik dan tidak menyukai keluarga ini. Pada suatu malam, saat keluarga Han Chien-an tertidur lelap, masuklah beberapa orang yang berniat buruk ke rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang iri hati terhadap kekayaan keluarga Han Chien-an. Tanpa kesulitan, perampok-perampok ini meringkus keluarga Han Chien-an, merampok semua itu, mengingat mereka di ruang tengah. Tempat keluarga itu biasanya berdoa pada Dewa Quan Hong. Dengan leluasa, perampok-perampok yang berjumlah 4 orang itu mengumpulkan uang tunai dan harta benda berharga lainnya milik keluarga Han Chien-an. Tiba-tiba, salah satu perampok nyeletuk, "Ini dewa yang membuat keluarga ini kaya raya. Ayo, kita singkirkan gambar itu, biar sumber kekayaan mereka hilang."
kata perampok sambil menunjuk gambar Dewa Huang Hong. Perampok itu pun langsung mencari pijakan untuk naik ke atas altar. Seorang temannya berusaha mencegah, akan tetapi tidak digubris sama sekali. Gambar Dewa Huan Hong yang ada di atas altar itu dalam posisi duduk dan mengenakan pakaian kebesaran untuk perang. Tangan kanannya memegang golok besar, wajahnya yang merah dan disertai jenggot panjang menambah keangkeran penampilannya. Perampok yang berniat buruk pada gambar Dewa Huan Hong telah membawa kursi ke dekat altar. Aneh, biarpun dia memakai kursi sebagai pijakan, tangan perampok tersebut tidak juga sampai untuk meraih gambar tersebut. Hal ini semakin membuatnya penasaran. Sementara teman-temannya yang lain mengajak untuk segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu sebelum keamanan datang. Karena didorong rasa penasaran dan keinginan besar untuk memusnahkan gambar Dewa Huan Hong, perampok itu meneruskan niatnya untuk merobek gambar dewa yang dianggapnya sebagai sumber penghasil kekayaan keluarga Han Jin An. Usaha perampok itu berhasil. Salah satu tangannya berhasil meraih ujung gambar, lalu merobeknya dengan keras. Saat itu pula, kursi yang dipakai sebagai pijakan bergoyang, lalu terguling. Tubuh perampok itu terjatuh ke lantai dan robekan gambar tepat mengenai batang lehernya. Dengan teriakan keras, perampok itu sekarat. Darah segar mengalir deras dari batang lehernya yang terluka oleh gambar tangan Dewa Huang Hong yang memegang golok besar. Kawanan perampok lainnya terkejut, bahkan salah seorang di antara mereka pingsan karena melihat darah yang mengalir begitu banyak. Dua perampok lainnya berinisiatif untuk kabur meninggalkan tempat itu tanpa sempat membawa harta jarahan milik keluarga Han Jin An. Teriakan kesakitan perampok itu membangunkan tetangga sekitar rumah keluarga Han Jin An. Mereka beramai-ramai mendatangi toko yang sekaligus rumah Han Jin An. Saat masuk, mereka melihat pemandangan aneh dan mengerikan. Semua keluarga Han Jin An terikat dengan mulut tertutup, sementara dua orang yang tidak dikenal tergeletak. Sementara yang satu lagi mati mengenaskan dengan leher terluka hampir terpotong. Peristiwa tersebut menggegerkan seluruh warga. Dari keterangan perampok yang pingsan itu, polisi akhirnya berhasil meringkus komplotan yang lainnya. Dalam laporan polisi tertulis kalau kematian perampok itu karena faktor kecelakaan. Polisi tidak memiliki terdakwa pembunuhan. Para polisi tidak mempercayai cerita kalau robekan gambar tangan Dewa Huang Hong yang sedang memegang golok besar menjadi penyebab kematian perampok itu. Memang sulit diterima oleh akal. Bagaimana mungkin potongan gambar tangan memegang golok besar dapat menggorok leher perampok itu? Kertas itu pun dicoba digoreskan pada tangan, tapi tidak menimbulkan luka. Untuk menuduh keluarga Han Jin An juga tidak mungkin, karena saat peristiwa terjadi, mereka dalam keadaan tidak berdaya. Tubuh mereka terikat erat. Hal itu juga dikuatkan oleh keterangan para tetangga yang datang. Ada isu yang mengatakan kalau gambar Dewa Huan Hong yang disembah keluarga Han Jin An marah besar karena perampok itu berani mengusik pengikutnya.
Cerita keluarga Han Jin An menjadi buah bibir dalam jangka waktu yang lama. Keluarga Han Jin An sendiri percaya kalau Dewa Kuan Hong yang dipujanya melindungi mereka sekeluarga. Setelah dibersihkan dari noda darah yang menempel, gambar Dewa Kuan Hong yang robek disambung kembali dengan hati-hati dan ditempelkan kembali pada dinding altar. Di tempat semula, sampai sekarang, gambar Dewa Kuan Hong itu tetap ada. Hanya saja warnanya sudah berubah kusam karena dimakan usia. Tidak seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa itu. Semua kejadian susah dicerna oleh akal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Suatu kisah misteri memang sulit untuk diceritakan atau digambarkan dalam nalar dan akal sehat manusia. Akan tetapi, semua itu saya kembalikan kepada Anda, percaya atau tidak. Terima kasih, salam merinding.